Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gilang Wicaksana dengan nomor induk mahasiswa 20200111028 dari Prodi Teknik Industri kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mesin perkakas, yaitu mesin bubut dan mesin milling. Pertama, apa yang dimaksud mesin bubut? Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan salah satu mesin perkakas tertua di mesin produksi. Mesin ini juga dikenal sebagai mother of all machine. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang mendominasi di dunia jika dibanding dengan mesin perkakas lainnya. 2. Penjelasan mengenai bagian-bagian mesin bubut beserta fungsinya. 1. Kepala tetap. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang berfungsi sebagai dudukan cekam. Jika saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Di bagian kepala cekam yang lain juga terdapat sabuk dan puli sebagai penghubung dengan motor penggerak. Kedua, motor penggerak. Bagian ini berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. 3. Alat pencekam. Bagian ini adalah yang digunakan untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembubutan. Terdapat dua jenis alat cekam, yaitu cekam utama adalah cekam yang apabila salah satu rahang digerakkan, maka bagian lain akan ikut bergerak menjauhi pusat sumbu. Oleh karena itu, jenis cekam ini biasanya digunakan untuk menjepit benda yang bentuknya sudah silindris. 2. Cekam kolet. Cekam kolet merupakan salah satu penjepit yang mempunyai permukaan relatif halus dan ukuran yang lebih kecil. Biasanya digunakan untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang permukaannya halus dan berukuran kecil. 4. Tuas handle. Fungsi dari tuas ini ada beberapa macam, di antaranya untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakanan, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran, dan untuk mengatur arah putaran spindle. Hampir setiap mesin bubut memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda-beda. Cara penggunaannya pun juga disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bubut. 5. Tombol emergency stop. Secara umum, sebuah mesin bubut selalu dilengkapi dengan tombol emergency stop. Jadi tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Tombol ini dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu. 6. Kepala lepas. Kepala lepas ini berada di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut, maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Nomor 7. Eretan. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan yang meliputi: A. Eretan alas. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Adapun di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut, atau bisa juga
digerakkan menggunakan tangan atau manual. B. Eretan lintang. Bagian ini berada di atas eretan alas dengan posisi dudukan melintang terhadap alas. Fungsi dari eretan lintang ini untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. C. Eretan atas. Eretan atas posisinya ada di bagian atas eretan lintang yang dikencangkan dengan dua baut. Adapun kedudukannya bisa diputar atau dirubah 360 derajat menyesuaikan kebutuhan. Eretan atas memiliki fungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. 8. Dudukan pahat. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan atas. Bagian ini berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Juga bisa digunakan untuk ganjalan sebagai pengatur ketinggian pahat. Sementara untuk mengencangkan pahatan dilakukan dengan cara memutar baut-baut yang ada di bagian atas toolpas. 9. Lampu penerangan. Lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan, serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. 10. Selang kulen. Selang kulen ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Karena suhu yang stabil bisa membuat ketajaman mata potong lebih awet dan hasil kerjanya lebih maksimal. Contoh seperti melakukan pengeboran benda keras, otomatis suhu alat potongnya akan meningkat dan mengeluarkan asap. Disinilah bagian pendingin ini bekerja. 11. Alas mesin. Bagian ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi, dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam, dan eretan. Adapun bentuk dari alas meja ini bermacam-macam. Ada yang salah satu sisinya memiliki ketinggian tertentu dan ada pula yang datar. Namun permukaan dari meja mesin bubut ini selalu halus, rata, dan memiliki tingkat kesejajaran yang tinggi, sehingga gerakan eretan memanjang dan kepala lepas di atasnya bisa berjalan dengan lancar dan stabil untuk mendapatkan hasil yang presisi. Apabila bagian ini terjadi kerusakan atau aus, maka akibatnya bisa fatal. Hasil dari proses pembubutan tidak lagi bisa presisi dan hasilnya kurang maksimal. 12. Poros transporter dan poros pembawa. Poros transporter merupakan bagian poros berulir yang terletak di bawah eretan alas berbentuk seperti trapesium atau segi empat dengan jenis ulir Whitworth dalam satuan inci dan metrik dalam satuan milimeter. Jadi poros transporter ini berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Sedangkan poros pembawa akan selalu berputar untuk membawa dan mendukung kinerja eretan saat proses pemakanan otomatis. Untuk melihat kecepatan dari hasil pembubutan bisa dilihat dari tabel pemakanan pada mesin, sehingga Anda bisa mengatur kecepatan dengan menyesuaikan RPM dan mengatur handle. 13. Rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Lalu soal yang nomor 3, yaitu jelaskan proses pengerjaan produk mesin bubut. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat ulir luar menggunakan mesin bubut. Yaitu yang pertama adalah tentukan ukuran pitch ulir
yang akan dibuat dengan cara mengukur ukuran pitch pada mur yang akan dipasangkan kepada produk yang akan kita buat. Lalu yang kedua adalah mengukur jarak pitch dan tentukan sudut mata pahat. Lalu yang ketiga, lakukan penyenteran mata pahat dengan cara menyentuhkan mata pahat dengan ujung kepala lepas dengan tujuan supaya ketemu titik center. Lalu yang nomor 4, kita lihat ke tabel posisi ulir. Lalu ubah posisi roda gigi dalam gearbox sesuaikan dengan informasi yang ada di tabel. Lalu nomor 6, tentukan kecepatan RPM yang akan kita gunakan untuk membobot benda kerja. Disesuaikan dengan tabel ukuran puli. Kemudian nomor 7, kita buat jarak bebas di ujung atau di akhir benda kerja dengan tujuan supaya mata pahat tidak menabrak ke poros. Kemudian nomor 8, sesuaikan dengan panduan tabel ukuran ulir untuk mengatur handle. Nomor 9, atur kecepatan spindle sesuai dengan kebutuhan. Menyesuaikan setelan panel sesuai dengan tabel. Nomor 10, kita lakukan kalibrasi dengan cara menyentuhkan ujung mata pahat dengan permukaan material lalu ubah skala nonius ke angka 0 supaya mudah saat proses penyayatan. Kemudian yang terakhir, kita tambahkan lagi 10 garis tiap sayatan selanjutnya yang menandakan tebal penyayatan 0,4 mm. Soal nomor 4, yaitu apa yang dimaksud mesin milling. Mesin milling merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara penyayatan bahan dengan menggunakan alat potong. Penyayatan benda kerja pada mesin milling dilakukan oleh pisau milling atau cutter milling. Berbeda dengan kebanyakan alat potong yang digunakan mesin perkakas pada umumnya, misalnya mesin bobot atau mesin scrap, yang hanya memiliki sisi potong tunggal, maka pisau milling memiliki banyak sisi potong. Ada beberapa jenis mesin milling, di antaranya adalah mesin milling mendatar, mesin milling tegak, dan mesin milling universal. Sesuai dengan namanya, mesin milling mendatar adalah mesin milling yang proses pengerjaannya ke arah horizontal. Lalu mesin milling tegak adalah yang pengerjaannya ke arah vertikal, dan mesin milling universal adalah yang arah pengerjaannya bisa horizontal dan vertikal. Jenis-jenis pengerjaan yang bisa dikerjakan mesin milling. A. Menyayat datar pengerjaan, yaitu yang dilakukan untuk membuat datar permukaan benda kerja. B. Menyayat sudut pengerjaan, yaitu yang dilakukan untuk membentuk sudut dengan kemiringan tertentu pada benda kerja. Lalu C. Pengeboran, yaitu memasukkan pahat pada benda kerja secara aksial dan memotong lubang dengan diameter yang sama dengan pahat tersebut. Kemudian D. Boring. Pengeboran pada proses boring biasanya dilakukan setelah pengeboran lubang untuk membesar diameter atau mendapatkan dimensi yang lebih tepat. Lalu yang terakhir, reaming. Reaming adalah proses pengerjaan yang dilakukan untuk menghilangkan sejumlah kecil material dan sering dilakukan setelah pengeboran untuk mendapatkan diameter yang lebih akurat dan lapisan internal yang lebih bagus.
Nomor 5 adalah penjelasan bagian-bagian utama mesin milling beserta fungsinya. 1. Alas. Alas mesin merupakan bagian terbawah dari mesin dan tempat bertumpu komponen-komponen utama mesin milling, seperti kolom beserta lengan dan spindle, lutut beserta saddle, dan mejanya. Selain itu, alas memiliki suatu rongga atau ruangan yang merupakan tempat menampung cairan pendingin. Nomor 2. Kolom. Kolom atau badan mesin merupakan penopang atau tempat dudukan bagian-bagian mesin seperti lengan, spindle, lutut, tuas-tuas, dan merupakan rumah bagi roda gigi, transmisi motor, dan motor penggerak beserta puli-pulinya. Nomor 3. Lengan atau disebut juga overarm. Lengan pada mesin milling memiliki fungsi sebagai penyokong arbor. Lengan ini ditempatkan pada bagian atas dari kolom atau badan mesin. 4. Motor penggerak. Bagian ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. 5. Spindle. Spindle merupakan poros utama mesin yang berfungsi untuk memutarkan arbor beserta pisau milling. 6. Arbor. Arbor merupakan tempat kedudukan pisau milling. Arbor dipasang pada spindle mesin, sehingga bila spindle berputar maka arbor akan ikut berputar. 7. Meja. Meja mesin milling merupakan tempat di mana benda kerja akan disayat. Penempatan benda kerja pada meja dilakukan dengan menggunakan peralatan penjepit atau penahan benda kerja seperti ragum, klem, dan yang lainnya. Nomor 8. Saddle. Saddle atau dudukan meja merupakan tempat meja bertumpu. Bagian ini terletak di antara meja, mesin, dan lutut. Gerakan yang dihasilkan saddle ini maju dan mundur hingga melingkar. Lalu 9. Lutut atau kni. Lutut atau kni merupakan tempat kedudukan saddle, di mana lutut ini ditopang oleh kolom mesin dan batang pengangkat. Lutut ini dapat digerakkan secara vertikal, naik atau turun dengan cara memutarkan engkolnya. Nomor 6 yaitu penjelasan mengenai proses pengerjaan produk di mesin milling. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat baut segi 6 menggunakan mesin milling. Ukuran baut adalah 18. Yang pertama adalah tentukan titik 0 dari benda kerja. Setelah mengetahui titik 0, maka kita tentukan kedalaman penyayatan benda kerja dengan mengukur diameter luar benda kerja. Di sini diameter luar benda kerja adalah 21,2. Jika kita ingin membuat kunci 18, jadi 21,2 dikurangi 18, yaitu 3,2. Lalu 3,2 kita bagi 2 lagi karena ada dua sisi, atas dan bawah. Jadi setiap sisi kedalamannya 1,6. Setelah itu kita lakukan penyayatan pertama dengan kedalaman 1,6. Setelah penyayatan pertama selesai, maka lanjutkan dengan penyayatan kedua. Untuk membagi, kita menggunakan kepala pembagi supaya saat menggeser posisi benda kerja yang akan disayat, hasilnya lebih maksimal dan tepat. Karena kita bagi menjadi segi 6, jadi 360 derajat dibagi 6. Setiap sisi ke sisi lainnya adalah berjarak 60 derajat. Lalu ulangi proses tersebut sampai 6 sayatan di benda kerja. Sekian penjelasan saya dalam video ini. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.